Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Pesona kecantikan istriku membuat para lelaki menyukainya dan ingin memilikinya. Aku, Rama, adalah seorang pria biasa dengan kehidupan yang sederhana. Namun, aku memiliki sesuatu yang begitu berharga dalam hidupku. Istriku, Laras. Ia adalah wanita yang bukan hanya memiliki kecantikan luar biasa, tetapi juga hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Sejak awal pernikahan kami, aku sadar bahwa kecantikannya selalu menarik perhatian banyak pria. Dimanapun kami pergi, tatapan penuh kekaguman selalu mengikuti langkahnya. Awalnya, aku menganggap hal itu biasa, wajar jika orang terpesona oleh keanggunannya. Namun, seiring waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu. Semuanya dimulai ketika seorang teman lamaku, Bayu, tiba-tiba sering datang ke rumah. Bayu selalu berusaha terlihat ramah, membawa buah tangan, dan mengobrol panjang lebar dengan Laras. Aku tak terlalu curiga sampai suatu hari aku melihat cara Bayu menatap istriku. Matanya penuh dengan ketertarikan yang lebih dari sekadar teman. Tak hanya Bayu, bos di kantor Laras juga mulai menunjukkan perhatian berlebihan. Laras pernah bercerita bahwa atasannya sering mengajaknya makan siang, memberinya hadiah tanpa alasan yang jelas. Bahkan pernah secara terang-terangan mengatakan, "Andai saja kau belum menikah, Laras." Aku mulai gelisah. Aku bukan pria kaya raya atau tampan luar biasa. Aku hanya suami yang mencintai istrinya sepenuh hati. Tapi bagaimana jika suatu saat Laras tergoda oleh perhatian dari pria-pria lain yang lebih segalanya dariku? Ketakutanku semakin menjadi ketika seorang pria bernama Reza muncul dalam kehidupan kami. Ia adalah pengusaha sukses yang bertemu dengan Laras di sebuah acara sosial. Reza terang-terangan mengungkapkan rasa sukanya pada Laras di hadapanku. "Seorang wanita sepertimu pantas mendapatkan yang lebih baik, Laras," katanya dengan percaya diri. Hatiku terbakar cemburu dan amarah, tetapi aku juga takut kehilangan Laras. Aku ingin mempercayainya, tapi godaan yang mengelilinginya begitu besar. Suatu hari, aku menemukan surat di meja kerja Laras. Surat itu dari Reza, berisi pengakuan cintanya dan tawaran hidup mewah jika Laras mau meninggalkanku. Tanganku gemetar saat membaca setiap kata di dalamnya. Malam itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Laras. "Apakah kau pernah berpikir untuk meninggalkanku?" Tanyaku dengan suara bergetar. Laras menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat. "Rama, aku memilihmu bukan karena kau kaya, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau adalah rumah bagiku," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa lega. Aku sadar bahwa meskipun banyak pria yang menginginkan Laras, aku adalah pria yang dipilihnya. Cinta sejati bukan soal wajah tampan atau harta melimpah, tapi tentang siapa yang setia dalam suka dan duka. Dan aku bersumpah, selama aku hidup, aku akan selalu menjaga dan mencintai Laras lebih dari siapapun ingin memilikinya. Aku kira setelah pengakuan Laras malam itu, hatiku akan lebih tenang. Namun, kenyataannya, dunia tidak sesederhana itu. Para pria yang tergila-gila pada Laras tidak berhenti begitu saja. Mereka terus mencoba mendekatinya, seolah tidak peduli bahwa ia sudah menjadi istriku. Bayu semakin sering mampir ke rumah. Ia datang dengan alasan ingin berbincang denganku, tapi aku tahu ia lebih tertarik pada Laras. Aku mulai melihatnya sebagai ancaman. Setiap kali ia bicara dengan Laras, aku bisa melihat cara matanya menatap istriku, penuh kekaguman dan hasrat yang berusaha ia sembunyikan. "Laras, kau tampak semakin cantik saja setiap hari," ujarnya suatu kali dengan nada bercanda. Aku menegang, tapi Laras hanya tersenyum tipis dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku tahu ia tak ingin memperkeruh suasana, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura tak peduli. Setelah Bayu pulang, aku mengajak Laras bicara. "Kau sadar kalau Bayu menyukaimu, kan?" Tanyaku dengan nada serius. Laras menghela napas. "Aku tahu, Rama, tapi aku juga tahu batasanku. Aku tidak pernah memberikan harapan kepadanya. Aku percaya pada Laras, tapi aku tak percaya pada dunia di luar sana." Masalah berikutnya datang dari atasannya, Pak Herman. Ia pria berumur 40-an yang memiliki kuasa besar di kantor Laras. Ia sering mencari-cari alasan untuk memanggil Laras ke ruangannya, memuji hasil kerjanya, dan yang lebih membuatku geram, ia memberinya hadiah tanpa alasan jelas. "Laras, aku hanya ingin mengapresiasi kerja kerasmu," katanya saat menyerahkan sebuah kotak kecil berisi gelang emas. Laras menolak dengan halus,
Tapi aku tahu pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Sampai akhirnya, ada satu kejadian yang membuat darahku benar-benar mendidih. Suatu malam, Laras pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat gelisah, matanya seperti menyimpan ketakutan. "Ada apa, Laras?" Tanyaku cemas. Laras terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Pak Herman, dia mencoba menyentuhku tadi di ruangannya." Aku mengepalkan tangan. "Apa dia menyakitimu?" Tanyaku dengan nada tinggi. "Tidak, aku berhasil menghindar. Aku langsung pergi dan berencana mengundurkan diri besok," jawab Laras dengan suara bergetar. Hatiku panas. Aku ingin mendatangi kantor itu sekarang juga dan memberinya pelajaran, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. "Kita harus melaporkannya," kataku tegas. "Tidak, Rama, aku hanya ingin keluar dari sana dan melupakan semuanya," sahutnya dengan mata berkaca-kaca. Aku terdiam. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku menarik napas panjang dan memeluknya erat. "Aku akan selalu melindungimu, Laras. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu." Aku benar-benar ingin percaya bahwa semua akan berakhir di sini. Tapi takdir berkata lain. Laras memang keluar dari pekerjaannya, tapi tak lama setelah itu, datanglah Reza. Pria kaya raya yang pernah mengungkapkan perasaannya pada Laras secara terang-terangan. Reza tidak seperti Bayu atau Pak Herman. Ia tidak bermain-main. Ia datang dengan keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa. "Rama, aku akan terus terang. Aku mencintai Laras," katanya saat menemuiku di sebuah kafe. Aku menatapnya tajam. "Dan aku adalah suaminya." Reza tersenyum kecil. "Aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa banyak wanita memilih kenyamanan dan kemewahan. Aku bisa memberikan itu semua pada Laras. Aku bisa memberinya hidup yang tidak bisa kau berikan." Darahku mendidih. "Jika kau pikir Laras adalah wanita seperti itu, kau salah besar," sahutku dengan tegas. "Aku tidak yakin," katanya santai. "Aku hanya ingin tahu apakah ia benar-benar memilihmu karena cinta atau karena belum melihat pilihan yang lebih baik." Kata-katanya menusuk. Aku pulang dengan hati yang gelisah. Malam itu, aku bertanya lagi pada Laras, meski aku sendiri benci harus menanyakannya. "Laras, apa kau pernah berpikir bahwa hidupmu akan lebih baik tanpa aku?" Laras menatapku lama, lalu tersenyum dan menggenggam tanganku. "Rama, aku mencintaimu. Aku memilihmu bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena aku tahu hanya bersamamulah aku akan bahagia. Kekayaan bisa hilang, ketampanan bisa memudar, tapi cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap ada saat semuanya sulit." Aku terdiam, lalu menariknya ke dalam pelukanku. Namun, rupanya Reza tidak menyerah. Ia mulai menghubungi Laras, mengiriminya bunga, bahkan pernah menunggu di depan rumah kami. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi pria itu lagi. Tapi satu hal yang kini ku tahu pasti, tak peduli seberapa banyak pria yang menginginkan istriku, aku akan selalu berdiri di sisinya. Aku akan melindungi cinta kami. Hari demi hari berlalu, tetapi ancaman dari Reza semakin menjadi. Pria itu tidak hanya menghubungi Laras secara langsung, tetapi juga mencoba mengganggu kehidupanku. Ia mengirimkan pesan-pesan bernada meremehkan, mengirimi Laras hadiah yang mahal, bahkan menyebarkan gosip di lingkungan kami bahwa Laras hanya bertahan denganku karena kasihan. Aku tahu Laras tidak tergoda, tetapi aku juga tahu betapa tertekannya ia menghadapi semua ini. "Aku lelah, Rama," katanya suatu malam. "Kemanapun aku pergi, seolah-olah selalu ada pria yang ingin merebutku darimu. Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu, Laras. Aku berjanji." Namun, ucapanku diuji lebih cepat dari yang kuduga. Suatu malam, saat aku pulang kerja, aku menemukan rumah kami dalam keadaan berantakan. Pintu sedikit terbuka, dan suara barang pecah terdengar dari dalam. Aku berlari masuk dengan jantung berdegup kencang. "Laras!" aku berteriak. Di dalam, aku melihat istriku berdiri dengan napas tersengal, matanya penuh ketakutan. Di depannya, Reza berdiri dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku meraung, amarah membara dalam dadaku. Reza tersenyum miring. "Aku hanya ingin berbicara dengan Laras, tapi sayang dia tidak mengerti betapa aku mencintainya." Laras berlari ke arahku dan memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. "Dia memaksa masuk, Rama." Suara Laras bergetar. Tanpa berpikir panjang, aku langsung maju dan mendorong Reza keluar dari rumahku sebelum aku kehilangan kesabaran. Namun Reza hanya tertawa. Rama, apa kau tidak sadar? Aku bisa memberinya segalanya. Rumah yang lebih besar, hidup yang lebih nyaman. Apa yang bisa kau berikan? Aku memberinya sesuatu yang tidak bisa kau beli dengan uang, cinta dan kesetiaan." Tatapan Reza berubah.
Ia mengepalkan tangan. Aku tahu pria ini tidak akan menyerah dengan mudah. Aku tidak akan berhenti, Rama. Jika aku tidak bisa memiliki Laras, maka tidak ada yang bisa, katanya dengan suara mengancam. Aku langsung melindungi Laras di belakangku. Kau sudah melewati batas, Reza. Pergi, atau aku akan melibatkan polisi. Mata Reza menyipit, tetapi akhirnya ia melangkah mundur. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa mempertahankan Laras. Setelah Reza pergi, aku memeluk Laras erat. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus mengganggu kita. Keesokan harinya, aku melaporkan kejadian itu ke polisi dan mengajukan perlindungan untuk Laras. Namun, aku tahu Reza bukan orang sembarangan. Ia kaya, berkuasa, dan memiliki banyak koneksi. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang demi Laras, demi pernikahan kami, dan demi cinta yang telah kami bangun bersama. Setelah melaporkan Reza ke polisi, aku berharap semua akan selesai. Namun ternyata aku salah besar. Keesokan harinya, ketika aku berangkat kerja, aku merasakan sesuatu yang aneh. Motorku terasa lebih berat dari biasanya, dan ketika aku memeriksa, aku menemukan paku tajam tertancap di kedua ban belakang. Ini bukan kebetulan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menghubungi Laras, tetapi tidak ada jawaban. Panik, aku segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku mendapati Laras duduk di sofa dengan wajah pucat. Di tangannya ada sebuah amplop. "Apa ini?" tanyaku. Laras menyerahkan amplop itu padaku dengan tangan gemetar. Aku membuka dan membaca isinya. "Rama, aku sudah memberitahu bahwa aku tidak akan berhenti. Jika kau tidak pergi dari kehidupan Laras, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku akan membuat hidupmu hancur. Ini bukan ancaman, ini peringatan." Hatiku berdegup kencang, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Kita harus pergi dari sini, Rama." "Aku takut." Suara Laras bergetar. Aku menggenggam tangannya erat. "Tidak, aku tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu menang." Malamnya, aku duduk di ruang tamu sambil berjaga. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara sekecil apapun membuatku waspada. Laras juga tidak bisa tidur nyenyak. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan Reza terus mengganggu kami. Keesokan harinya, aku menemui seorang teman lamaku, Andi, yang bekerja sebagai pengacara. Aku menceritakan semuanya. "Reza bukan orang sembarangan, Rama, tapi kita bisa menekan balik. Kita bisa mencari bukti-bukti kejahatannya dan menyeretnya ke jalur hukum," kata Andi. Aku mengangguk. Aku akan melakukan apapun demi melindungi Laras. Namun, sebelum aku sempat bertindak lebih jauh, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suatu malam, saat aku pulang kerja, aku mendapati rumah kami terbuka. Barang-barang berantakan. Jantungku langsung berdebar kencang. "Laras!" aku berteriak. Tidak ada jawaban. Aku segera berlari ke dalam kamar, dan di sana aku menemukan Laras terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. "Dia datang, Rama." "Reza datang?" bisiknya dengan suara parau. Darahku mendidih. Aku melihat pipi Laras memerah, seolah seseorang telah menamparnya. "Apa yang dia lakukan padamu?" tanyaku penuh emosi. Dia hanya menamparku dan berkata bahwa ini baru peringatan. Dia bilang jika aku tidak meninggalkanmu, maka dia akan melakukan hal yang lebih buruk, kata Laras dengan air mata mengalir di pipinya. Aku mengepalkan tangan. Ini sudah kelewatan. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Aku akan mencari Reza dan mengakhiri ini. Aku menelepon Andi. "Bantu aku, kita harus menjebak Reza." Andi setuju. Kami mulai mengumpulkan bukti. Aku memasang kamera tersembunyi di rumah kami, dan aku meminta Laras untuk tidak keluar sendirian. Beberapa hari kemudian, Reza melakukan kesalahannya. Ia kembali mendatangi rumah kami, tidak menyadari bahwa semuanya sedang direkam. "Apa kau masih bertahan dengan pria miskin itu, Laras?" katanya dengan nada menghina. "Pergilah, Reza," kata Laras dengan suara tegas. "Tidak sebelum kau menyadari bahwa kau pantas mendapatkan yang lebih baik," sahutnya, mendekati Laras dengan niat jahat. Saat itulah aku muncul dari balik pintu. "Kau sudah kelewatan, Reza." Ia terkejut, tetapi kemudian tertawa. "Apa yang bisa kau lakukan, Rama? Kau bukan tandinganku." Aku mengangkat ponselku dan menunjukkan video yang merekam semua ucapannya. Wajah Reza langsung berubah. "Aku punya bukti atas semua yang kau lakukan. Jika kau tidak berhenti sekarang, aku akan memastikan kau masuk penjara," kataku tegas. Wajahnya menegang. "Kau pikir aku takut? Tidak. Tapi aku yakin polisi akan sangat tertarik dengan rekaman ini," sahutku. Reza terdiam. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, lalu melangkah mundur. "Ini belum selesai, Rama."
Namun aku tahu bahwa kali ini ia tidak punya pilihan selain mundur. Keesokan harinya, aku dan Andi menyerahkan semua bukti ke polisi. Beberapa minggu kemudian, Reza ditangkap atas tuduhan pelecehan dan pengancaman. Akhirnya kami bisa bernapas lega. Saat semuanya berakhir, aku memeluk Laras erat. Aku berjanji, aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi. Laras tersenyum dan membalas pelukanku. Dan aku akan selalu memilihmu, Rama. Kami tahu hidup tidak akan selalu mudah, tetapi satu hal yang pasti, cinta kami lebih kuat dari semua rintangan. Setelah Reza ditangkap, aku dan Laras mengira semuanya telah berakhir. Kami mulai membangun kembali kehidupan kami dengan lebih tenang. Namun ternyata aku salah. 2 minggu setelah penangkapan Reza, aku mendapat telepon dari Andi, sahabatku yang menjadi pengacara dalam kasus ini. Rama, aku ada kabar buruk, suaranya terdengar tegang. Jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi? Reza dibebaskan dengan jaminan, dan lebih buruk lagi, dia punya koneksi di kepolisian. Aku dengar dia sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam padamu, ujar Andi dengan nada serius. Aku mengepalkan tangan. Bajingan itu? Aku menutup telepon dengan perasaan marah dan cemas. Aku segera menatap Laras yang sedang duduk di sofa, membaca buku. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus membiarkannya dalam bahaya. Kita harus pergi dari sini, kataku tegas. Laras mengangkat wajahnya. Kenapa? Bukankah Reza sudah ditangkap? Aku menghela napas panjang. Dia bebas. Dan dia pasti akan datang lagi. Wajah Laras langsung pucat. Aku melihat ketakutan di matanya, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Apa yang harus kita lakukan, Rama? Aku berpikir keras. Aku tahu Reza bukan orang yang bisa menyerah begitu saja. Ia memiliki kekayaan, kekuasaan, dan yang paling berbahaya, obsesi buta terhadap istriku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan firasatku benar. Sekitar pukul 2 dini hari, suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Aku langsung terbangun. Laras, bangun, bisikku panik. Laras terkejut dan langsung memegang tanganku. Aku menyuruhnya untuk tetap di kamar sementara aku mengambil tongkat besi yang kusimpan di bawah ranjang. Dengan hati-hati, aku berjalan menuju ruang tamu. Cahaya bulan masuk melalui jendela yang pecah. Di tengah ruangan, berdiri 3 pria bertubuh besar, mengenakan pakaian serba hitam. Aku langsung tahu mereka adalah orang suruhan Reza. Salah satu dari mereka tersenyum miring. Kau Rama ya? Aku mengangkat tongkat besiku. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Pria yang berdiri di depan melangkah maju. Bos kami mengirim salam. Dia bilang, kau sudah terlalu banyak mengganggu urusannya. Dan sekarang, dia ingin mengambil kembali sesuatu yang seharusnya miliknya. Darahku mendidih. Aku tahu yang mereka maksud adalah Laras. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengayunkan tongkat besiku ke arah pria terdepan. Pukulan itu mengenai bahunya, membuatnya mundur dengan erangan marah. Namun, 2 orang lainnya segera menyerangku. Aku berusaha bertahan, tetapi mereka lebih banyak dan lebih kuat. Salah satu dari mereka berhasil memukul perutku, membuatku jatuh tersungkur. Aku melihat salah satu dari mereka mulai berjalan menuju kamar kami. Laras, aku berteriak, berusaha bangkit. Namun sebelum pria itu berhasil masuk ke kamar, suara ledakan keras menggema. Do! Semua orang langsung membeku. Aku menoleh dan melihat Laras berdiri di depan kamar dengan tangan gemetar, memegang sebuah pistol kecil. Aku terkejut. Jangan mendekat, atau aku tembak lagi. Suara Laras bergetar, tetapi matanya penuh keberanian. Para pria itu saling pandang. Salah satu dari mereka tampak panik. Sial, dia punya senjata. Salah satu dari mereka berbisik. Mereka mulai mundur perlahan. Aku tahu mereka tidak mau mengambil risiko. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya dan berbicara dengan seseorang. Aku mendengar nama Reza disebut. Beberapa detik kemudian, mereka langsung kabur keluar rumah. Aku segera menghampiri Laras yang masih memegang pistol itu dengan tangan gemetar. Aku memeluknya erat. Dari mana kau dapat pistol itu? Tanyaku pelan. Laras menarik napas dalam. Aku membelinya kemarin. Aku tahu kita butuh perlindungan. Aku tersenyum tipis. Istriku lebih kuat dari yang kukira. Namun aku tahu ini belum selesai. Reza tidak akan berhenti. Ia sudah melewati batas. Dan kali ini aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan lari lagi, kataku tegas. Aku akan mencari Reza dan mengakhirinya. Laras menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rama, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Aku menggenggam tangannya erat. Ini bukan tentang aku, ini tentang kita. Jika aku tidak menghentikannya sekarang, dia akan terus menghancurkan hidup kita. Laras tidak menjawab, tetapi aku tahu ia mengerti. Malam itu, aku menghubungi Andi. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin menuntaskan ini sekali untuk selamanya.
Andi menghela napas. Aku tahu tempat persembunyian Reza, tapi ini berbahaya, Rama. Dia punya banyak anak buah. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Aku akan memastikan dia tidak bisa menyentuh Laras lagi. Malam itu, aku bersiap menghadapi pertempuran terakhirku dengan Reza. Aku tahu ini bukan hanya soal melindungi istriku. Ini adalah soal mempertahankan hidup kami, kebahagiaan kami, dan cinta kami yang telah diuji berkali-kali. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang penuh amarah. Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan Reza terus mengancam keluargaku. Aku mengambil jaket kulitku, memasukkan pisau kecil ke dalam saku, dan mengamankan pistol yang Laras beli ke pinggangku. Laras menggenggam tanganku erat. Rama, tolong jangan lakukan ini sendiri. Aku tersenyum tipis dan mencium keningnya. Aku janji, aku akan kembali. Aku hanya ingin memastikan Reza tidak bisa menyentuhmu lagi. Laras menatapku dengan mata penuh kekhawatiran, tetapi ia tahu aku sudah membuat keputusan. Aku menemui Andi di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat kami menyusun rencana. Reza ada di villa pribadinya di perbukitan, ujar Andi sambil menunjuk peta yang terbentang di atas meja. Dia punya setidaknya 10 orang penjaga. Ini bukan hal mudah, Rama. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Aku akan menghadapinya. Andi menghela napas panjang. Baik, aku punya beberapa orang yang bisa membantu. Kita lakukan ini malam ini. Aku mengangguk. Malam itu kami bergerak. Aku, Andi, dan 3 orang lainnya mengendap-endap menuju Villa Reza. Hutan gelap menyelimuti sekelilingnya, hanya diterangi oleh lampu-lampu dari villa yang berdiri megah di atas bukit. Aku melihat 2 penjaga berjaga di depan gerbang. Andi memberi isyarat. Salah satu temannya melempar batu ke semak-semak, membuat kedua penjaga menoleh. Saat mereka lengah, aku bergerak cepat. Dengan sekuat tenaga, aku meninju wajah salah satu penjaga, membuatnya terhuyung. Andi dengan cepat melumpuhkan yang lainnya. Kami masuk ke dalam villa dengan hati-hati. Dari balik jendela, aku bisa melihat Reza duduk di ruang tamu, ditemani 2 orang penjaga bersenjata. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Aku memberi isyarat kepada Andi, lalu aku menendang pintu hingga terbuka lebar. Reza terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum sinis. Aku sudah menunggumu, Rama. Aku mengarahkan pistol ke arahnya. Permainan sudah selesai, Reza. Dia tertawa kecil. Kau pikir bisa begitu saja datang ke rumahku dan mengancamku? Dengan cepat, salah satu penjaganya mengangkat senjata, tetapi aku lebih cepat. Aku menembak tepat ke bahunya, membuatnya terjatuh sambil berteriak kesakitan. Andi dan timnya langsung melumpuhkan penjaga lainnya. Sekarang, hanya tersisa aku dan Reza. Akhirnya, kita sampai pada bagian ini, kata Reza sambil bangkit dari kursinya. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini, Rama. Aku mengepalkan tangan. Aku juga. Reza tiba-tiba menarik pisau dari balik sakunya dan menyerangku. Aku menghindar tepat waktu, tetapi pisau itu sempat menggores lenganku. Aku merasakan perih, tetapi aku tidak mundur. Aku meninju wajahnya dengan sekuat tenaga, membuatnya terhuyung ke belakang. Aku akan mengambil Laras darimu, teriaknya, menyerangku lagi. Aku menangkap lengannya dan memelintirnya, membuat pisau itu terjatuh. Aku mendorongnya ke dinding dan menodongkan pistol ke kepalanya. Ini akhir dari semuanya, Reza, kataku dingin. Namun, sebelum aku bisa menarik pelatuk, suara sirene polisi menggema di luar villa. Andi tersenyum. Aku sudah menghubungi mereka sebelumnya. Aku ingin melihatmu menghajarnya, tapi kita juga butuh cara legal untuk menjatuhkannya. Polisi masuk ke dalam villa dan langsung menangkap Reza. Aku akan keluar dari penjara, dan aku akan membalas dendam, teriak Reza saat diborgol. Aku mendekat dan menatapnya tajam. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa mengganggu Laras lagi. Reza dibawa pergi. Aku menghela napas panjang, akhirnya merasa beban besar telah terangkat. Saat aku pulang, Laras langsung berlari ke arahku dan memelukku erat. Semua sudah selesai, bisikku. Laras menangis dalam pelukanku. Aku tahu kami telah melalui banyak hal, tetapi satu hal yang pasti, cinta kami lebih kuat dari segalanya. Akhirnya, kami bisa menjalani hidup dengan damai. Aku mengira semua sudah selesai setelah polisi menangkap Reza. Aku dan Laras bisa kembali menjalani hidup dengan tenang. Tapi aku lupa satu hal. Orang seperti Reza tidak akan pernah menyerah begitu saja. 2 bulan setelah kejadian itu, aku mendapat kabar buruk. Andi menelponku dengan suara panik. Rama, Reza kabur dari tahanan. Darahku langsung membeku. Apa? Bagaimana bisa? Ada orang dalam yang membantunya. Sekarang dia menghilang, dan aku yakin dia akan membalas dendam, jawab Andi dengan nada tegang. Aku langsung menutup telepon dan berlari pulang. Saat tiba di rumah,
Laras sedang di dapur, tersenyum seperti biasa. Rama, ada apa? Kau terlihat pucat, tanyanya. Aku menggenggam tangannya. Laras, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Laras menatapku bingung. Kenapa? Aku menatapnya dalam-dalam. Reza kabur dari tahanan. Wajah Laras langsung pucat. Tangannya gemetar. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku segera mengemasi barang-barang kami. Aku tahu Reza tidak akan membuang waktu. Dia akan langsung mencariku. Namun, sebelum kami bisa keluar dari rumah, suara deru mobil terdengar di luar. Aku mengintip dari jendela dan melihat 3 SUV hitam berhenti di depan rumah. Jantungku berdegup kencang. Laras, sembunyi sekarang, bisikku tegas. Laras bergegas masuk ke kamar, sementara aku mengambil pistol yang kusimpan di laci. Ketukan keras menggema di pintu. Tuk, tuk, tuk. Rama, aku tahu kau di dalam. Suara itu, Reza. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa membiarkan dia menyentuh Laras lagi. Pintu tiba-tiba dihantam dengan keras. Aku mundur perlahan sambil bersiap. Brak! Pintu hancur dan Reza masuk bersama 3 orang anak buahnya. Wajahnya penuh kebencian, tetapi juga ada seringai kemenangan di sana. Kau pikir aku sudah kalah, ha? Katanya sambil berjalan mendekat. Aku mengangkat pistolku, mengarahkannya tepat ke kepalanya. Jangan bergerak. Tapi Reza hanya tertawa. Apa kau benar-benar berani menembakku, Rama? Sebelum aku bisa menjawab, salah satu anak buahnya menyerangku dari samping. Aku terjatuh, pistolku terpental ke lantai, pertarungan sengit pun terjadi. Aku meninju salah satu anak buah Reza, tetapi 2 orang lainnya segera menghajarku. Aku mencoba bangkit, tetapi mereka terlalu banyak. Reza, berhenti! Aku menoleh dan melihat Laras berdiri di depan kamar. Wajahnya penuh ketakutan. Reza tersenyum licik. Akhirnya kau keluar juga, sayang. Laras menatapnya dengan tatapan tajam. Aku bukan milikmu, pergi dari sini. Reza menggeleng. Aku sudah memberimu kesempatan, Laras, tapi kau masih saja memilih pria lemah ini. Aku berusaha bangkit, tetapi salah satu anak buah Reza menahan tubuhku. Reza mendekati Laras, mencoba menyentuh wajahnya. Aku sudah menunggumu begitu lama. Suara tembakan menggelegar. Semua orang membeku. Reza terdiam, lalu menatap dadanya yang mulai berlumuran darah. Laras berdiri dengan pistol di tangannya, tubuhnya gemetar. Ia baru saja menembak Reza. Reza tersentak, lalu jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Anak buahnya langsung panik dan kabur keluar rumah. Aku merangkak menuju Laras dan memeluknya erat. Laras, kau tidak apa-apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Laras menangis dalam pelukanku. Aku takut, Rama, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menyentuhku lagi. Polisi tiba beberapa menit kemudian setelah Andi melaporkan kejadian ini. Mereka menemukan Reza masih hidup, tetapi dalam kondisi kritis. Dia segera dibawa ke rumah sakit dalam keadaan terborgol. Kali ini, dia tidak akan bisa lolos lagi. Aku menatap Laras menghapus air matanya. Semua sudah selesai, bisikku. Laras menatapku dan mengangguk pelan. Ya, akhirnya semua sudah selesai. Kami berdua tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal yang pasti, kami telah berjuang dan kami menang. Kami bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang ketakutan lagi. Minggu-minggu berlalu setelah insiden penembakan itu. Reza selamat, tapi dia kini berada di balik jeruji besi dengan keamanan tingkat tinggi. Aku dan Laras berusaha menjalani hidup normal kembali, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku merasa ini belum berakhir. Suatu malam, saat aku dan Laras sedang menikmati makan malam, ponselku berdering. Itu dari Andi. Rama, kita harus bicara, ini penting, suaranya terdengar serius. Aku menatap Laras lalu mengangguk. Oke, di mana kita bertemu? 15 menit lagi di kafe dekat taman kota, jawabnya. Aku segera berangkat, meninggalkan Laras dengan perasaan tidak tenang. Saat aku sampai di kafe, Andi sudah duduk di sudut ruangan dengan ekspresi serius. Aku duduk di depannya. Ada apa, Andi? Tanyaku. Andi menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku baru dapat informasi dari sumberku di kepolisian. Reza memang sudah tertangkap, tapi masalahnya lebih besar dari yang kita duga. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Andi menatapku tajam. Reza bukan satu-satunya yang menginginkan Laras. Dia bagian dari kelompok yang lebih besar, sebuah sindikat perdagangan manusia, dan mereka tertarik pada Laras. Darahku langsung mendidih. Apa? Andi mengangguk. Aku tidak tahu apakah Reza yang menawarkan Laras kepada mereka, atau mereka memang mengincarnya sejak lama. Tapi yang jelas, mereka tidak akan diam saja setelah Reza tertangkap. Aku mengepalkan tangan. Jadi kita belum benar-benar aman? Andi menggeleng. Tidak, bahkan bisa jadi mereka akan segera bergerak. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku harus pulang sekarang juga.
Aku berlari keluar dari kafe dan langsung menghubungi Laras, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, masih tidak ada jawaban. Perasaan buruk langsung menyelimuti diriku. Aku menginjak pedal gas secepat mungkin menuju rumah. Saat aku tiba, pintu rumahku terbuka lebar. Aku langsung masuk. Laras, tidak ada jawaban. Aku masuk ke kamar, dapur, bahkan kamar mandi, kosong. Laras hilang. Aku merasakan dunia di sekitarku runtuh. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Kalau kau ingin melihat istrimu lagi, datanglah sendiri ke gudang tua di pelabuhan malam ini. Suara pria asing terdengar di ujung telepon. Aku mengepalkan tangan begitu keras hingga buku-buku jariku memutih. Kalau kalian menyentuhnya sedikit saja, aku akan membunuh kalian. Pria itu hanya tertawa. Jangan buat kami menunggu, Rama. Tut tut tut. Panggilan berakhir. Aku berdiri di tengah ruang tamu, napasku berat dan dadaku penuh amarah. Laras diculik, dan aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Kecantikan istriku membuat para lelaki menyukainya dan ingin memilikinya. Aku tidak punya banyak waktu. Aku segera menghubungi Andi. Andi, mereka menculik Laras. Mereka ingin aku datang ke gudang tua di pelabuhan. Suara Andi di ujung telepon terdengar tegang. Brengsek, aku tahu ini belum selesai. Kita harus bergerak sekarang. Tidak, seruku. Mereka bilang aku harus datang sendiri. Kalau mereka tahu aku membawa orang lain, bisa-bisa mereka menyakiti Laras. Andi mengumpat pelan. Lalu apa rencanamu? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan datang, tapi aku tidak akan datang tanpa persiapan. Aku membuka laci meja dan mengambil pistol serta pisau lipatku. Aku juga mengenakan jaket kulit tebal untuk perlindungan tambahan. Aku akan tetap memantau dari jauh, kata Andi. Aku punya drone kecil dan beberapa orang yang bisa berjaga di sekitar pelabuhan. Kalau ada yang aneh, kami langsung bergerak. Aku mengangguk meskipun Andi tidak bisa melihatnya. Baiklah, aku akan menghubungimu kalau ada perkembangan. Aku keluar dari rumah, mengendarai mobil dengan kecepatan penuh menuju pelabuhan, di gudang tua pelabuhan. Gudang itu gelap dan bau garam laut bercampur karat. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip membuat suasana semakin mencekam. Aku melangkah masuk, mencoba mengendalikan detak jantungku. Di tengah gudang, aku melihat Laras. Dia duduk di kursi, tangannya terikat di belakang dan mulutnya dililit kain. Matanya penuh ketakutan, dan di sekelilingnya ada 5 pria berbadan kekar. Salah satu dari mereka, pria berjas hitam dengan bekas luka di pipinya, melangkah mendekat. Akhirnya kau datang, katanya dengan seringai licik. Kami hampir bosan menunggu. Aku mengepalkan tangan. Lepaskan istri saya. Pria itu tertawa. Kau pikir segampang itu? Kau telah merusak bisnis kami dengan menjebloskan Reza ke penjara. Sekarang, kami harus mengambil sesuatu yang berharga darimu. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba mencari celah untuk menyerang. Apa yang kalian inginkan? Tanyaku dengan suara dingin. Pria itu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Laras. Kami ingin kau mati. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergerak. Dengan cepat, aku meraih pistolku dan menembak pria di samping Laras. Doh! Para penculik langsung panik. Aku melompat ke belakang peti kayu, menghindari tembakan yang beruntun ke arahku. Aku mendengar Laras menangis tertahan. Aku harus segera menyelamatkannya. Aku mengintip dari balik peti dan melihat salah satu pria mendekat. Aku menunggu momen yang tepat, lalu pam! Aku menghantam wajahnya dengan gagang pistolku. Dia tersungkur ke lantai. Pria berjas hitam mengumpat. Bunuh dia sekarang juga. Aku melompat keluar dan menembak ke arah lampu di atas, membuat gudang semakin gelap. Mereka mulai kebingungan. Aku menggunakan kesempatan ini untuk bergerak cepat. Aku berlari ke arah Laras, menyingkirkan pria yang mencoba menghalangiku. Dengan pisau lipatku, aku memotong tali yang mengikat tangannya. Laras, lari sekarang, bisikku. Tapi sebelum Laras bisa bergerak, pria berjas hitam menangkapnya dan menodongkan pistol ke kepalanya. Jangan bergerak atau aku menembaknya. Aku membeku. Aku bisa melihat ketakutan di mata Laras. Pria itu tersenyum puas. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Ini permainan yang sudah berakhir, Rama. Tapi tiba-tiba, Dor! Darah muncrat dari bahunya. Aku menoleh ke atas. Di sana, dari kejauhan, Andi berdiri dengan senapan sniper. Pria berjas hitam jatuh berlutut, mengerang kesakitan. Aku segera mengambil pistolku dan mengarahkannya ke kepalanya. Aku menatapnya dingin. Kau tidak akan menyentuh istri saya lagi. Pria itu menatapku dengan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Ini belum berakhir. Aku tidak peduli dengan ancamannya.
Aku menghantam wajahnya dengan gagang pistol hingga dia pingsan. Laras berlari ke pelukanku, menangis terseduh-seduh. Aku takut, Rama. Aku mengelus rambutnya. Semua sudah selesai. Aku janji, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Andi dan anak buahnya telah melaporkan semuanya. Para penculik ditangkap, dan Laras akhirnya aman. Kami berjalan keluar dari gudang dengan tangan saling menggenggam erat. Aku tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu satu hal, aku akan selalu melindungi Laras, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah kejadian di gudang tua pelabuhan, aku berpikir semuanya sudah selesai. Para penculik ditangkap, Reza masih dalam tahanan, dan aku bisa kembali hidup damai bersama Laras. Tapi aku salah besar. 2 minggu setelahnya, sesuatu yang lebih besar mulai terjadi. Teror baru dimulai. Pagi itu, aku sedang menikmati secangkir kopi di teras rumah saat tiba-tiba sebuah amplop coklat dilempar ke halaman rumahku. Aku menoleh cepat, tapi orang yang melemparkannya sudah kabur. Jantungku berdetak lebih cepat saat aku mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada selembar foto Laras. Foto itu diambil dari jendela rumah kami. Dan di baliknya ada tulisan tangan dengan tinta merah. Kami selalu mengawasi, kami belum selesai. Darahku mendidih. Aku segera masuk ke dalam rumah dan mencari Laras. Dia sedang menyiapkan sarapan di dapur, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Laras, kita harus pergi dari sini, kataku cepat. Laras menatapku bingung. Kenapa? Aku menunjukkan foto itu. Laras membacanya dan wajahnya langsung pucat. Tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Aku pikir mereka semua sudah ditangkap, bisiknya ketakutan. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga pikir begitu, tapi tampaknya ada yang lebih besar dari ini. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku segera menghubungi Andi. Andi, kita ada masalah besar. Ada seseorang yang mengawasi rumahku. Andi menghela napas berat di ujung telepon. Aku juga mendapatkan ancaman serupa. Sepertinya kita belum benar-benar menghancurkan sindikat ini. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari siapa dalangnya. Andi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, baik, kita akan bertemu di tempat biasa. Kita harus menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Aku menutup telepon dan menatap Laras. Kita akan pergi sekarang juga. Laras mengangguk lemah, masih dalam ketakutan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya lagi. Aku dan Laras segera meninggalkan rumah dan menuju sebuah tempat persembunyian rahasia yang sudah disiapkan oleh Andi. Itu adalah sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Saat kami sampai, Andi sudah menunggu di dalam bersama beberapa anak buahnya. Aku sudah menelusuri asal ancaman ini, kata Andi sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Dan sepertinya, ini lebih besar dari yang kita duga. Sindikat ini bukan hanya bisnis perdagangan manusia biasa. Mereka punya koneksi dengan pejabat tinggi, bahkan orang-orang dalam di kepolisian. Aku mengerutkan kening. Jadi, kalau kita ingin menghancurkan mereka, kita harus melawan orang-orang berkuasa? Andi mengangguk. Dan itu artinya, kita harus lebih hati-hati. Mereka bisa menyerang kapan saja. Aku menatap Laras yang duduk di sofa, wajahnya masih terlihat tegang. Aku menggenggam tangannya. Aku janji, aku akan melindungimu, bisikku. Laras mengangguk, meskipun aku tahu dia masih takut. Andi menarik napas dalam-dalam. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka menyerang lebih dulu. Aku menatapnya dengan serius. Laras dan Andi kini berada di rumah persembunyian. Udara malam terasa berat, seolah memberikan firasat buruk. Andi meletakkan beberapa berkas di atas meja. Aku sudah menyelidiki lebih dalam, katanya. Dan ternyata, sindikat ini lebih besar dari yang kita duga. Mereka bukan hanya sekadar kelompok penculik atau penjahat jalanan. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Andi menatapku tajam. Mereka adalah bagian dari jaringan mafia internasional yang memperdagangkan manusia dan barang ilegal. Dan yang lebih buruk, Andi membuka sebuah foto menunjukkannya kepadaku. Aku terkejut. Foto itu menampilkan seorang pria paruh baya dengan jas hitam elegan, duduk di dalam ruangan mewah dengan beberapa anak buahnya di sekelilingnya. Ini Adrian Kusuma, kata Andi. Seorang pengusaha sukses di depan publik, tapi di belakang dia adalah otak di balik sindikat ini. Laras terkejut. Aku pernah mendengar namanya di berita, dia orang yang sangat berpengaruh. Aku mengepalkan tangan. Jadi ini dia dalangnya? Dia yang mengincar Laras? Andi mengangguk. Ya, dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku menatap Laras yang wajahnya semakin pucat.
Aku bisa melihat ketakutan di matanya, dan itu membuat amarahku semakin membara. Aku tidak peduli seberapa kuat dia, kataku tegas. Aku akan menghancurkan dia dan sindikatnya. Andi menyeringai. Itu yang ingin ku dengar. Kami menyusun rencana. Jika kami ingin menghancurkan Adrian, kami harus mendapatkan bukti kuat yang bisa membuatnya jatuh. Andi sudah menemukan lokasi markas rahasianya, sebuah villa mewah di pinggiran kota. Kita tidak bisa langsung menyerang, kata Andi. Keamanannya ketat, dijaga oleh puluhan orang bersenjata. Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, kita harus masuk diam-diam, cari bukti, lalu kita buat dia jatuh dengan caranya sendiri. Laras menatapku cemas. Rama, ini terlalu berbahaya. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, Laras. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Laras menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Malam itu, aku dan Andi bersiap. Kami mengenakan pakaian serba hitam dan membawa peralatan lengkap, senjata, kamera kecil untuk merekam bukti, serta alat peretas untuk menembus sistem keamanan Villa Adrian. Kami berangkat dalam kegelapan, menyelinap menuju markas Adrian. Penyusup Villa Adrian. Villa itu megah, dengan pagar tinggi dan beberapa penjaga berpatroli. Kami bersembunyi di balik semak-semak, mengamati mereka dengan saksama. Andi menekan tombol di alat peretasan kecilnya. Aku akan mematikan sebagian kamera keamanan selama beberapa menit. Itu kesempatan kita untuk masuk. Aku mengangguk. Ayo. Begitu kamera mati, kami melompati pagar dan menyelinap masuk. Kami bergerak cepat melewati halaman belakang, lalu masuk melalui jendela kecil yang tidak terkunci. Di dalam, villa itu jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Koridor-koridornya dihiasi dengan lampu kristal dan lantai marmer. Aku menatap Andi. Kita harus menemukan ruang kerjanya. Pasti ada dokumen atau rekaman yang bisa kita gunakan. Kami berjalan pelan menghindari penjaga yang berpatroli. Tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki mendekat. Kami langsung bersembunyi di balik lemari besar. Dua pria berbadan tegap berjalan melewati koridor sambil berbicara. Apa bos sudah menemukan wanita itu? Salah satu dari mereka bertanya. Yang satunya menjawab, belum. Tapi dia tidak akan bisa lari selamanya. Bos selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku mengepalkan tangan. Setelah mereka pergi, kami segera melanjutkan pencarian. Akhirnya, kami menemukan ruang kerja Adrian. Aku mencoba membuka pintunya, tapi terkunci. Biarkan aku yang urus, kata Andi sambil mengeluarkan alat pembuka kunci. Dalam beberapa detik, pintu itu terbuka. Kami segera masuk dan mulai mencari bukti. Di dalam laci meja, aku menemukan beberapa dokumen berisi daftar transaksi ilegal, serta nama-nama orang yang terlibat, termasuk beberapa pejabat tinggi. Andi mengaktifkan kamera kecilnya dan mulai merekam semuanya. Tidak kusangka mereka punya jaringan sebesar ini, gumamnya. Aku menemukan sebuah USB drive tersembunyi di bawah meja. Aku memasukkannya ke dalam kantong. Tidak ada waktu, kita harus keluar sekarang, kataku. Tapi saat kami berbalik, seseorang sudah berdiri di depan pintu. Adrian Kusuma. Dia menatap kami dengan senyum sinis, diapit oleh dua pria bersenjata. Aku tahu kalian akan datang, katanya dengan suara dingin. Dan aku sudah menyiapkan kejutan untuk kalian. Sebelum kami bisa bereaksi, terdengar suara alarm berbunyi keras di seluruh villa. Aku menatap Andi. Kita harus keluar dari sini. Kami berlari, tetapi para penjaga sudah datang dari segala arah. Kami terjebak. Aku menarik pistolku. Kalau kita harus bertarung, kita akan bertarung. Andi tersenyum. Ayo buat mereka menyesal. Tembakan pertama dilepaskan. Aku dan Andi berlindung di balik meja, membalas tembakan dengan cepat. Andi berhasil menjatuhkan dua penjaga. Aku menembak satu lagi yang mencoba mendekat. Adrian berteriak, tangkap mereka hidup-hidup. Kami terus bertarung, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat kami mulai kehabisan amunisi, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Boom! Jendela besar meledak dan seseorang masuk dengan senapan otomatis. Aku terkejut. Itu Laras. Dia datang dengan senjata di tangan, menembak beberapa penjaga dengan tepat. Laras? Seruku kaget. Aku tidak akan membiarkan kalian mati di sini, jawabnya dengan tegas. Dengan bantuan Laras, kami berhasil melawan mereka dan melarikan diri keluar villa. Mobil Andi sudah menunggu. Kami melompat masuk, lalu melaju dengan kecepatan penuh meninggalkan tempat itu. Aku menoleh ke Laras yang masih memegang senjatanya. Kau luar biasa, kataku kagum. Laras tersenyum tipis. Aku hanya ingin memastikan kita bisa hidup bersama. Aku menggenggam tangannya erat.
Mobil yang kami tumpangi melaju kencang, meninggalkan Villa Adrian yang kini dipenuhi suara sirene dan suara penjaga yang masih kebingungan setelah penyerangan dadakan kami. Aku menoleh ke Laras yang duduk di belakang sambil memegang senjata. Tangannya masih gemetar, tapi matanya penuh tekad. "Laras, bagaimana kau bisa menemukan kami?" tanyaku. "Aku melihat seseorang mencurigakan mengintai rumah persembunyian," jawabnya cepat. "Aku tahu kalian dalam bahaya, jadi aku mengambil senjata dan mengikuti mereka." Aku menghela napas berat, antara lega dan khawatir. "Kau gila, tapi kau menyelamatkan kami." Laras hanya tersenyum tipis. Andi yang sedang mengemudi menekan pedal gas lebih dalam. "Kita belum bisa santai, mereka pasti akan mengejar kita." Benar saja. Dari kaca spion, aku melihat beberapa mobil hitam mulai mengejar kami dengan kecepatan tinggi. "Persiapkan diri kalian," seru Andi. Aku segera memuat ulang peluru pistolku sementara Laras menatap ke belakang, bersiap dengan senjatanya. Salah satu mobil pengejar mendekat dan mulai menembaki kami. "Dor! Dor! Dor!" Peluru menghantam bodi mobil kami. Aku segera membuka jendela dan membalas tembakan. Salah satu ban mobil pengejar tertembak dan mobilnya oleng sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling. Tapi masih ada 2 mobil lain yang terus mengejar. "Aku punya ide," kata Andi sambil membanting setir ke kiri, membawa kami memasuki jalanan sempit di antara gedung-gedung tua. Mobil-mobil pengejar masih berusaha mengikuti, tapi ruang gerak mereka terbatas. Laras mengambil granat kecil dari tas Andi dan menarik pinnya. "Aku harap ini berhasil," katanya sebelum melemparkan granat itu ke belakang. Bom! Ledakan besar terjadi, membuat salah satu mobil pengejar terbalik dan menghantam dinding bangunan tua. Kini hanya tersisa 1 mobil musuh. Aku mengarahkan pistolku dan menembak tepat ke pengemudinya. Dor! Mobil itu oleng dan akhirnya menabrak tiang listrik, terbakar dalam sekejap. Aku menarik napas dalam-dalam. Kita berhasil. Tapi Andi tetap waspada. "Belum. Adrian pasti tidak akan tinggal diam. Kita harus bertindak sebelum dia bisa menyerang lagi." Aku mengangguk. "Kita harus menjatuhkannya sekarang juga." Kami kembali ke rumah persembunyian kedua yang lebih aman, di luar kota. Aku dan Andi segera memeriksa USB yang berhasil kuambil dari Villa Adrian. Begitu file-file itu terbuka di laptop, mata kami membelalak. "Ini lebih besar dari yang kita kira," gumam Andi. Ada daftar transaksi ilegal, bukti suap, hingga daftar nama pejabat yang bekerja sama dengan Adrian. Aku mengepalkan tangan. "Jika ini tersebar ke publik, dia akan hancur." Andi mengangguk. "Tapi dia pasti akan mencoba menghentikan kita sebelum itu terjadi." Aku menatap Laras. "Kau harus pergi ke tempat yang lebih aman. Jika sesuatu terjadi..." "Tidak," Laras memotong perkataanku. "Aku tidak akan pergi. Aku sudah menjadi bagian dari ini. Aku ingin melihat Adrian jatuh dengan mataku sendiri." Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Baik, kalau begitu kita selesaikan ini bersama." Kami pun mulai merancang rencana. Kami tahu bahwa Adrian adalah orang berpengaruh, jadi menyerangnya secara langsung bukan pilihan. Sebaliknya, kami harus menjatuhkannya dari dalam. Mengungkap kebenaran. Kami memutuskan untuk membocorkan dokumen-dokumen rahasia itu ke media dan pihak berwenang yang bisa dipercaya. Kami mengirimkannya secara anonim ke beberapa jurnalis investigasi terkenal. Aku juga menghubungi seorang agen kepolisian yang masih jujur, Komisaris Satria, yang sudah lama berusaha menyingkirkan orang-orang korup di kepolisian. Setelah melihat bukti yang kami kirimkan, Satria langsung bergerak cepat. "Ini lebih dari cukup untuk menangkap Adrian dan orang-orangnya," katanya lewat telepon. "Kami akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan." Aku tersenyum puas. "Bagus. Pastikan dia tidak bisa lolos." Pertempuran terakhir. Beberapa jam kemudian, berita besar mengguncang seluruh negeri. Pengusaha terkenal Adrian Kusuma terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan transaksi ilegal. Di TV, terlihat rekaman penggerebekan di rumah Adrian. Polisi menangkap banyak anak buahnya, sementara Adrian sendiri berusaha melarikan diri. Tapi kami sudah menunggunya. Aku dan Andi mengejarnya ke sebuah hangar pesawat pribadi yang ia coba gunakan untuk kabur. Saat kami tiba, Adrian sudah bersiap masuk ke pesawat. Aku mengarahkan pistolku kepadanya. "Berhenti, Adrian." Dia berbalik dan tersenyum sinis. "Rama, aku tidak menyangka kau akan sejauh ini. Permainanmu sudah berakhir," kataku dingin. Adrian tertawa. "Kau pikir begitu? Aku masih punya orang-orangku." Tiba-tiba beberapa anak buahnya muncul, bersenjata lengkap. Andi berbisik, "Ini tidak akan mudah." Aku tetap fokus. "Laras, kau siap?"
Laras yang berada di posisi tersembunyi mengarahkan senapannya. Siap! Tembakan pertama dilepaskan. Pertempuran pun dimulai. Aku dan Andi berlindung di balik peti kayu, membalas tembakan secepat mungkin. Laras yang berada di posisi tinggi memberikan perlindungan dengan menembak musuh satu persatu. Adrian mencoba kabur ke pesawatnya, tapi aku menembak kakinya. Dor! Dia terjatuh, mengerang kesakitan. Aku berjalan mendekatinya, menodongkan pistol ke kepalanya. Akhirnya kau jatuh juga, kataku. Adrian tertawa pahit. Kau pikir ini sudah selesai? Selalu ada seseorang yang akan menggantikanku. Aku menatapnya dingin. Mungkin. Tapi kau tidak akan lagi menjadi bagian dari permainan ini. Tepat saat itu, Komisaris Satria tiba bersama timnya dan menangkap Adrian. Akhirnya, semua berakhir. Epilog. Beberapa minggu kemudian, situasi mulai tenang. Adrian dan seluruh sindikatnya telah dihancurkan. Pejabat korup yang terlibat juga ikut tertangkap. Aku dan Laras akhirnya bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang ketakutan. Kami berdiri di tepi pantai, menikmati angin sepoi-sepoi. Apa sekarang kita bisa hidup damai? Tanya Laras. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Ya, sekarang kita benar-benar bebas. Laras tersenyum bahagia. Aku mencium keningnya. Akhirnya setelah yang terjadi kami bisa kembali menikmati hidup bersama. Tamat.